dari ranting Umayyah. Bagaimana hukumnya orang memegang atau membawa HP yang ada bacaan atau tulisan Al-Quran 30 juz tanpa mempunyai wudhu? Jadi orang tidak punya wudhu, kebetulan di dalam HP-nya itu ada aplikasi atau tulisan Al-Quran. Monggo, apakah hukumnya boleh atau tidak boleh? Monggo. Dari mana dulu? Dari Cinanas dulu, Cinanas. Monggo. Soalnya tadi kan ditolak. Kenapa saya tolak? Karena tadi sumber pertanyaannya dari Cinanas. Sekarang kalau dari Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Singkat saja, hukumnya haram. Haram. Iya, haram. Kenapa sih? Iya, Cukup. Tafsir apa tidak tafsir? Langsung. Tafsir apa tidak? Tidak. Ya, mutlak haram. Mutlak haram. Iya, haram. Terus dari yang lain? Dari mana itu? Kampung Baru. Hah? Nanti dulu ya, dari Kampung Baru. Dari Terwaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perwakilan dari Teraya 2 membawa HP ada isi aplikasi Al-Quran walaupun tidak wudhu boleh. Boleh. Iya. Dari mana tadi? Kampung Baru, silakan. Langsung saja. Boleh ya. Ada lagi dari yang lain, monggo, yang belum jawab dari Telaga, monggo. Boleh tidak? Boleh. Monggo, yang mau menambahkan lagi, mendukung, silakan. Boleh apa tidak? Ada lagi? Pakai. Ini pertanyaan sebenarnya udah 3 kali dibahas. Oh. Ya sudah 3 kali dibahas. Dari dulu ya cuci ya boleh aja. Ya hukumnya kan ya cuci boleh. Iya boleh. Boleh. 3 kali pertemuan. Saya jadi ingat-ingat itu udah 3 kali dengan sekarang. Ya. Kalau kita bahas lagi nanti ada yang ya cuci, ada yang haram. Ya kita berpendapat kepada yang dulu aja ya cuci boleh. Maksudnya ada di Batul Muin, juga ada di Sapina, di apa itu Solamutopek, banyak itu manfaatnya. Jadi ya cuci boleh. Dari yang lain, ini walaupun sudah dibahas, tadi saya mendengar dari Pak Kiai, nggak apa-apa dibahas kembali. Berarti supaya lebih meyakinkan, intinya tadi ada jawaban yang haram, terus ada yang boleh. Ini banyak yang membolehkan. Saya mau tanya yang boleh dulu ya, nanti yang haram. Yang boleh tadi mana? Kampung Baru dari kitab apa? Terima kasih untuk kedua kalinya. Sebelumnya tapi saya mohon maaf tadi sudah disinggung oleh Bapak Kiai Afifuddin. Kenapa? Oh, Afifullah ya, salah ya. Mohon maaf. Kiai Afifullah ya, mohon maaf. Maaf Pak Kiai, barangkali saya banyak salah dalam hal ini. Pertama, saya hadir, saya dapat undangan, dan di sini saya punya hak berbicara. Adapun bicara saya nanti dianggap kurang tepat, saya mohon maaf. Ini hanya saya menyampaikan pendapat saja atau menyampaikan apa yang saya tahu. Adapun selebihnya, ya tadi saya sudah katakan monggolah, karena saya yakin jawaban juga ada di Bapak Kiai. Gitu. Langsung menjawab. Saya menjawab dulu tadi Pak Kiai dulu yang pertama ya. Kenapa saya pakai Quran dulu? Karena berarti membahas yang tadi, bukan tidak yang sekarang. Cuma karena tadi disampaikan oleh Pak Kiai, jadi terlalu jauh gitu. Karena saya melihat di kajian apapun judulnya, entah itu pengajian atau bahasa masail atau apapun, saya melihat ayat-ayat Quran ini kok jarang muncul, kayak disembunyikan.
persis kayak di surat Al-Baqarah 159. Saya khawatirnya ke sana. Innalladzina yaktumuna ma anzalna. Itu prinsip saya pakai. Mohon maaf kalau salah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Saya takutnya ini pribadi saya pakai. Kalau pakai saya yakin sudah jawaban. Itu jawab cukup. Ya. Ini mau ditanggapi langsung. Enggak, tadi saya menjawab pakai dulu. Kenapa saya pakai itu? Oke, siap. Ini mau langsung ditanggapi pakai. Siap. Enggak salah paham. Apa enggak langsung ke ini jawaban tadi? Oke, saya selesaikan aja dulu pakai selesaikan dulu jawaban itu. Oke, siap jawabannya tadi. Oke, orang usah katanya. Dan katanya ya oke. Kan katanya boleh. Bagaimana hukumnya orang memegang HP yang ada bacaan tulisan di Al-Quran 30 juz tanpa wudhu, begitu? Oke, sebelum kita menyimpulkan itu, kita pahami dulu apa itu Quran, ya. Kalau ke situ terlalu Sudah, kita perlu penjelasan dulu, Mas. Saya nggak suka mengumumkan sesuatu boleh haram. Kita kan punya akal, Mas. Di Al-Quran itu banyak sekali tentang akal disampaikan. Enggak, maksudnya begini, untuk supaya mempersingkat waktu. Ya, oke. Jadi minta jawabannya. Iya, nanti kan kita begini, Mas. Ada Quran, ada mushaf, ada gadget atau HP. Itu kan berbeda hukumnya. Iya. Iya kan? Iya. Quran, apa itu Quran? Quran itu kan asal katanya qiraah atau Karena narasumber adalah bertugas untuk meluruskan sebuah pertanyaan dan jawaban. Mana? iya, saya nanti kita bedakan dulu apa Quran, apa mushaf, apa gadget HP, nanti baru muncul jawaban. Lah kalau seperti ini buat apa Mas coba saya? Enggak, begini aja. Jawabannya kan sudah tadi, udah boleh. Jawabannya kan udah boleh. Ya ini saya alasannya mau dijawab dulu. Bagaimana saya menjelaskan? Pak Ustadz Nadir. Bagaimana saya menjelaskan? Oke sih, kayak ngalintar kasih Pak. Apa itu Quran? Quran itu asal katanya qiraah atau suara yang terdengar atau bunyi. Itu Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu Quran. Yang kedua, kalau Quran ini ditulis, tidak ada kata-kata yang lain, tidak ada bacaan yang khusus Quran dari awal sampai akhir, maka namanya jadi mushaf. Betul. Ketika ada arti, jadi terjemah. Ketika ada penjelasan, jadi tafsir. Nah, mushaf ini, ya, mushaf ini oleh para ulama, para kiai, ketika kita memegang dianjurkan punya wudhu. Ini mushaf, betul Pak Kiai. Saya mohon maaf kalau salah. Ini saya ambil dari mana rujukannya? Al-Waqiah 79. La yamassuhu illal mutahharun. Betul Pak Kiai. Mohon maaf kalau salah. Kita tidak boleh memegang kalau tidak punya wudhu. Ini mushaf. Terus sekarang pertanyaannya, ini masuk ke pertanyaan. Sabar dikit dong. Sabar dikit. Masuk ke pertanyaan, bagaimana orang yang pegang HP yang di dalamnya ada Al-Quran? Iya. HP dengan mushaf itu beda. Apa mushaf gitu aja. Kalau HP itu boleh, karena HP itu bercampur dengan perangkat lain. Orang Arab menyebutnya jihaz. Ya, betul Pak Kiai, jihaz karena bercampur dengan perangkat lain karena ada program di dalamnya. Ya, analoginya begini, Pak Ustadz Tarwo hafal 30 juz. Mau ke kamar mandi, kalau kita bawa mushaf nggak boleh. Tapi ketika Pak Tarwo hafal 30 juz atau juz 30, masa kepalanya harus dilepas? Itu menurut Anda. Iya, makanya saya dari tadi berpendapat maupun nanti keputusan terserah Anda. Gitu. Berarti jawabannya jelas boleh dan diambil dari surat Al-Waqiah yang berbunyi la yamassuhu illal. Cukup. Terima kasih. Yang dari langsung ya, mungkin dari pertanyaan ini sama, apa beda? Yang mengatakan boleh, dari mana keterangannya?
Kenapa saya bisa menyebutkan boleh? Boleh. Iya. Saya menyebutkan boleh karena kita dalam suasana ini mau tidak mau sudah menggeluti yang namanya dunia modern. Iya. Itu kan ada yang namanya dunia nyata, dunia maya. Berarti menurut saya tulisan Quran yang di HP itu dunia maya, bukan dunia nyata. Yang tidak boleh itu berarti Quran. yang dunia nyata seperti mushaf Al-Quran, seperti dibahas sama itu ya kapan kita betul ya. Berarti memegang atau membawa mushaf itu tidak boleh. Tapi cuman kalau di HP aplikasi Al-Quran ditutup sudah hilang. Walaupun HP kita dibobok itu kan tidak Quran. Itu cuman termasuknya dunia maya. Maka boleh bawa Quran, bawa HP, ada tulisan Quran karena itu bukan nyatanya Al-Quran, walaupun tidak punya wudhu boleh. Referensi pakai referensi kitab. Referensinya dalam kitab Sapina itu dalam pasal batal wudhu ya, man itaqoda ya. Selanjutnya wasalisu masul masab. Wa huwa ma kutiba alaihil Qur'anu li dirasatihi walau umudan walau lauhan au juludan au kirtosan. Berarti yang namanya Quran itu yang mushaf itu walaupun satu ayat yang ditulis dalam kertas, dalam kulit atau apa saja itu kalau nyata itu dari ayat Quran itu berarti mushaf, tidak boleh dibawa atau boleh dipegang kalau tidak punya wudu. Di HP itu berarti bukan mushaf, cuman Quran semata-mata. Walaupun itu banyak Quran 30 juz, kalau aplikasi ditutup kan hilang Quran. Itu belum mengambil mafhum mukhalafahnya ya kalau seperti itu. Jadi enggak jawaban yang lebih tepat. Jawaban yang lebih tepat kira-kira ada enggak? Apa? Yang lebih ke apa namanya tidak boleh. Boleh berarti, boleh. Yang boleh, yang bukan boleh. Itu kan secara pengertian ya. Kalau yang namanya mushaf kan segala sesuatu yang ditulis Al-Quran untuk mempelajari atau untuk membaca. Baik itu di papan atau di apa-apa. Tapi itu kan hanya sekedar definisi, belum ke hukum. Hukum artinya yang kata-katanya la yajuzu apa yajuzu itu yang dimaksud seperti itu. Kira-kira ada enggak? Ada tambahan? Barangkali mau menambahkan monggo untuk memperkuat. Masih langsung jalan di sini berarti kalau istilahnya ada satu kalimat dengan niat tabaruk yang seperti dikalungkan di tarang atau di leher itu berarti termasuk walaupun ada tulisan Al-Quran itu boleh. Itu cuma tambahan ya. Ya. Apa gini aja dulu sebelum ke Pak Kiai Asnaf. Ini sangat menarik sekali karena ada jawaban yang berbeda dari Ranting Cinanas. Ya. Monggo tadi mengatakan katanya tetap tidak boleh atau haram. Monggo Pak Kiai. Supaya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya pribadi itu haram karena ketika HP itu menyala itu kan tertera tulisan Al-Quran dan bahkan ada bacaan Al-Quran. Itu sama dengan tulisan yang ada pada kertas meskipun itu fotokopi atau tulisan tangan. Setiap tulisan yang ada pada sesuatu itu namanya mushaf Al-Quran. Maka ketika dipegang oleh orang yang tidak punya wudu haram. Sekian. Referensi dari kitab Fathul Jawad juz 1 halaman 55. Wa yamna'u mundisa balighun hamlu mushafin wa hamlu lauhin kutiba Qur'anun ila akhirih. Kemudian dalam kitab Kasifatus Saja yang tadi Bapak Kiai sudah menjelaskan sudah ada wa kullu ma kutiba alaihi Qur'an di darasatihi wal amudan wal lahan aw jidaran aw kitarasan ila akhirih. Artinya tetap haram. Sekian terima kasih. Jadi intinya menganggap bahwa tulisan yang ada dalam apa itu intinya mushaf itu aja ya. Sehingga berani mengatakan hukumnya haram. Bagi Asnaf mendukung yang mana ini? Ada dua jawaban, ada yang boleh. Tadi kan Pak Asnaf boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dari Anatul Pemimpin jilid 1 halaman 66. Qauluhu la hamluhu ay la yahrumu hamluhu ma'al madhhab.
matain, tidak haram membawa Al-Quran serta benda. Diteruskan wal mushaf ghairu maksudin bil hamli, ya. Yang menjadi kuat bolehnya bawahnya bukan mushaf tapi ya, kita cerna wal mushafu ghairu maksudin bil hamli, seperti diceritakan dalam kitab Bajuri juga kan, ketika kita membawa peti atau sunduk di dalamnya ada Al-Quran, itu kan riwayatnya dari situ juga boleh, asal maksudnya tidak membawa Al-Quran atau membawa mushaf. Walhal annal mashafa wa maksudin bil hamli, karena yang dimaksud bawahnya itu, waktu membawanya itu sesungguhnya mushaf itu bukan yang dimaksud yang dibawa. Yang dibawanya itu apa? HP apa? HP, ya. Yang dibawanya HP, ya. Aitu wahdahu aw ma'a ghairihi. Kalau walaupun itu HP tapi kita tekadnya membawa Al-Quran, ya tetap nggak boleh. Kalau tekadnya bawa. Ya, karena layang masuk tadi, layang masuk hilal mubarak, ya. Referensinya seperti itu. Jadi kalau memang boleh, tidak haram membawa dengan benda yang lain, ya tadi referensinya seperti yang dikalungkan itu, atau ditabaruk atau yang lain, DLSB dan lain sebagainya, maka saya tegaskan tadi hukumnya jawaz atau boleh. Tapi kan dua maksud. Kalau tadi membawanya HP, dia mengatakan HP itu adalah mushaf, ya, Al-Quran yang rumu tetap haram. Kalau maksudnya yang dibawa barang, ya yang maksudnya barang, ya kan, barang, maka layak rumu. Kalau ya layak rumu berarti boleh, gitu ya. Kenapa? Karena Quran itu bersatu dengan HP, dan di HP itu ada tulisan yang lain, halnya seperti kita membawa catatan tafsir atau yang lainnya. Itu dari saya. Maaf Pak Kiai, menanggapi itu kan kata-katanya membawa. Membawa. Kalau memegang kemudian kita dalam keadaan tidak punya wudhu, kan dibuka HP-nya itu, Al-Qurannya, itu tetap boleh apa tidak? Kalau lidarsin, ya ini gue bisa lidarsin untuk ngaderes lah, ngaderes gitu, ngaderes, ya lidarosatin untuk ngaderes itu jauh juga, hukumnya boleh. Kita hanya membaca ngaderes gitu kan di HP, akhirnya kan gampang, tartil atau tahfidz tinggal dikanacelikan, diputer. Jadi yang tadi hanya memegang atau membawanya, ini dari lengkap juga, memang dari bawah juga dipegangnya, ya. Wayah rumut tadi juga ada yang mengatakan boleh juga. Jadi jawaban dari Ya'natul Talibin juz 1 halaman 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan dulu dari tadi, dari mana? Dari Cinanas tetap haram, ya, haram. Terus yang dari mana tadi, Terlaya boleh, dari Kampung Baru boleh, itu dari Al-Quran. Terus dari Pakiringan boleh, ya, tetap boleh sekalipun tidak punya wudhu. Monggo, ini ada dua jawaban untuk perumus, bagaimana untuk menanggapinya. Silakan. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rada hanet lain. Tenang. Ulah kunjungan Kampung Baru mendisuk basu masail teu hadir, ecek-ecek. Alhamdulillah. Indahnya kita berorganisasi. Kitab Mauqiul Islam As-Su'al wal Jawab halaman 53. Hadhihi jual allati wa fiha al-Qur'an kitabatan aw tasjilan la ta'khudhu hukmal mashab. Headphone atau smartphone yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an baik yang tampak sebagai tulisan atau berupa audio tidak dihukumi sebagai mashab. Maka boleh saja. Namun ada adab dalam Ya'natul Thalibin, ada adab kesopanan. Satu, handphonenya dipastikan suci, jangan aya najisan. Lamun rek muka aplikasi Quran, HP bisika caretan najis mutawasito atau apalagi mugolado, HP lagi kudu suci, adab-adabana. Yang kedua, tetap harus punya wudu. Ya. Yang ketiga, kalau membaca aplikasi tersebut diusahakan sunnah menghadap kiblat, ulah nemblekeun Quran anu keur muka aplikasi dina HP aya Quran dihandap leuwih luhur daripada tuur. Itu diantaranya adab-adaban kalau kita membuka Mashab Mauqiul Islam halaman 53. Tetap kita jaga koridor, menghargai kalamullah, walaupun dibolehkan tetap ada adab-adaban menghadapi konsep teks Al-Quran. Mudah-mudahan nanti tenang, ada pentas. Yang penting suhu panas tapi dingin, kita bisa bermusyawarah, berorganisasi. Walaupun saya berbicara itu menurut pendapat Anda, jangan nanya gitu kan, terus kabatur kumaha sorangan bae. Erek diterima atau diterima, kumaha mengke aya pentasi. Mudah-mudahan ya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari jawaban perumus. Kira-kira para peserta bagaimana? Barangkali belum puas dari jawaban perumus. Monggo. Soalnya tadi ada dua itu ya pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sebelum saya serahkan ke pentas saya, monggo. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari neraka, maaf bukan hunting tapi ini namanya neraka. Itu saya CC dari koordinator Mauqiul Islamnya itu ada. Tapi yang di kitab yang lain juga ada keterangannya. Barangkali ini mau di apa namanya? Lah ibarohnya HP itu kemana? Ini di sini dari kitab Rawdatul Thalibin juz ke-1 halaman 26. Maktabatun Asamilah. Walayah rumu masuk hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamluhu walakin aula atat toharu lahu wa amama kutiba alai sayun minal Qur'an li dirosati kadarohimi al ahdiyati wasyabi, kemudian ditulis dina pakaian itunya wal imamati sareng dina sorban, meureun sadaya artina dah teu apal kata bahasana lah. Wa amin mungkin dina kue kadaharan tah. Wal hitonin teu apal eta arti hiton naon. Wa kutibal fikhi wal usuli pala yahrumu masuhu wala hamluhu ala sahih. Sekian walau alam. Kesimpulannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya berarti tidak haram gitu. Iya. Boleh. Jadi Al-Quran yang ada di dalam HP itu boleh, sekalipun tidak punya wudu. Oke. Sekarang langsung aja ke musola pakai surah, monggo waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi awal pembahasan itu ada Al-Quran yang dibacakan, la yamassuhu illal mutahharun. Itu sebetulnya nggak ada hubungan dengan ini, karena al-mutahharun di sana itu adalah malaikat. Kayak gitu. Yang dibahas di sini adalah manusia. La yamassuhu illal mutahharun di sana itu malaikat. Itu kalau ditafsir kayak gitu. Makanya kayak ngaji Quran harus ada tafsirnya. Itu kayak gitu. Kalau nggak ada tafsirnya nanti ngawur. Nah ini ngambil dari mana? La yamassul Quran illa tohirun. Tidaklah memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Kata-kata mushaf Al-Quran yang ada di HP itu aplikasinya bercampur dengan aplikasi yang lain. Satu. Yang kedua, kalau memang akan dikatakan mushaf Al-Quran, itu aplikasi harus dimunculkan, tag baru muncul tulisan Alhamdulillah, Fatihah, Al-Baqarah dan lain-lain. Ketika dimunculkan maka ada adab tata cara memegang Al-Quran dan membacanya, seperti yang tadi sudah diungkapkan. Karena ini bercampur dengan yang lain, maka ngambil dari kitab-kitab fikih yang ada adalah kayak gitu, diperbolehkan ketika kita membawa mushaf Al-Quran tapi tidak diniati bawa mushaf Al-Quran, yaitu membawa barang. Nah, tadi yang diungkapkan seperti membawa HP. Nah, kalau yang diungkapkan dari mana telaga itu tadi, boleh ada tulisan di kitab-kitab tafsir banyak Al-Qur'annya, tapi tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka boleh membawa tanpa dengan apa? Wudu. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau yang di HP tidak dimunculkan. Dulu pernah ngobrol dengan Pak Kiai Apip, pertama kali ketemu dengan saya ngobrol, Pak Kiai ini ada aplikasi baru di Al-Quran pakai HP, bagaimana? Kata Pak Kiai, kalau dimunculkan ya harus wudu. Jawabnya Pak Kiai waktu itu ngobrol kayak gitu. Begitu pula di sini, kalau HP-nya dimunculkan ya dengan wudu, kayak gitu. Yang paling baik dengan wudu, sebab kita menghormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau membawanya boleh, memegangnya juga boleh, selama aplikasi tidak dimunculkan. Kalau dimunculkan, tafadhol anta tawaddu, silahkan Anda untuk berwudu. Niki mawon dengan sakit kula sampean. Tapi boleh tetap kalau dimunculkan. Boleh. Walaupun tidak punya wudu. Nggih, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Kiai Apip mau ngimbi dan Alhamdulillah, acara Bahsul Masail dari awal sampai akhir berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari saya khususnya dari moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kesalahan atau kurang sopan dalam tutur kata, mohon kiranya dimaafkan, kira-kira mau dimaafkan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.